Dulu sempat banyak yang komplain ya karena pisangnya tipis katanya gitu. Ternyata yang paling enak tuh kalau kita cari pisang yang tebal itu nanti rasanya dominan ke pisang. Jadi yang kita cari itu benar-benar perpaduan rasa antara pisang, tepung sama toppingnya. Pendapatan terbesar sampean itu berapa Mas? Satu bulan 50 lebih Mas, hampir 60. Jadi orang usaha kuliner merupakan apa itu? Kuncinya kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki. Saya berasal dari Kota Tulungagung dan saat ini saya sedang menekuni bidang usaha kuliner yaitu pisang keju Sultan 99. Perjalanannya dulu awalnya sebenarnya saya perantau Mas. Basic jualan tuh benar-benar nggak ada. Dari 2019 saya terakhir merantau pulang ke Tulungagung itu tahun 2019. Di situ saya benar-benar nggak punya kerjaan gitu. Selama 1 tahun tuh nganggur. Karena saya nggak biasa kerja kasar gitu Mas ya. Jadi teman-teman nggak ada yang nawarin kerjaan atau ngajak kerja itu benar nggak ada. Akhirnya saya harus putar otak buat usaha. Sempat juga usaha warung kopi, tapi ya berjalan cuma itu nggak sesuai keinginan gitu loh. Kenapa kok pisang keju? Dulu awalnya kan karena kalau di pisang keju itu di Batam tempat saya merantau kan terkenal ya Mas ya. Udah banyak orang jualan di sana. Dan waktu itu saya pengen makan pisang keju. Akhirnya saya nyari-nyari Tulungagung nggak ketemu. Nah dari situlah saya kepikiran untuk buka usaha. Akhirnya saya belajar, buka-buka di YouTube, tanya-tanya orang gitu. Dan akhirnya untuk beranikan diri untuk coba-coba buat pisang keju tadi. Modalnya tuh sekitar mungkin 8 jutaan sampai 10 jutaan gitu. Dan waktu itu uang tuh udah nggak ada. Udah habis itu buat usaha sebelumnya. Kan kalau usaha warung kopi yang sebelumnya itu kan modalnya banyak Mas. Kita harus bikin bangunan, tanahnya juga. Untung saat itu tanahnya punya mbah. Jadi buat bangunannya itu cukup mahal gitu. Jadi buat usaha pisang keju itu awalnya modalnya sekitar 8 juta sampai 10 jutaan. Itu ya untung dari keluarga itu ada yang minjemin. 8 juta itu untuk apa Mas? Bikin gerobak atau mungkin alat-alat masak gitu. Dan bahan-bahan pokok, bahan makanannya. Pemilihan tempat pertama kali sempat ini ya Mas, muter-muter cari tempat. Karena kan nggak tahu kita tempat yang bagus. Yang penting cari tempat gitu ya. Akhirnya ketemu di pusat kota gitu. Akhirnya jualan di situ. Di baratnya Telkom Tulungagung. Pertama kali buka, alhamdulillah ya Mas ya, cukup bagus gitu. Cuma ya ada sepinya juga. Karena kita dulu kan mikirnya buka usaha itu ya bikin gerobak, bisa masak ya usaha, buka usaha gitu. Ternyata nggak semudah itu. Kita harus belajar marketing, belajar branding, belajar semuanya. Ya sempat sepi juga, akhirnya ya harus belajar, harus tetap belajar. Untungnya jenengan agak rame ya awal-awal ya. Itu karena apa Mas? Kurang tahu ya, mungkin karena yang pertama pisang keju di sini mungkin belum ada, terus cara pengolahannya itu pisang kejunya itu toppingnya melebihi boxnya gitu kan. Mungkin itu yang membuat tertarik orang-orang. Kok pisang keju Sultan? Mungkin kalau Sultan itu kan kita belum ngerti bikin nama yang bagus atau buat branding yang bagus nggak ngerti. Kita ya waktu itu yang rame nama Sultan tuh paling rame dibikin usaha. Ya udah bikin kan Sultan 99. Kalau 99-nya mungkin 9 kan angka tertinggi Mas ya. Filosofinya mungkin rezekinya mudah-mudahan selalu di atas gitu ya. Cara jenengan marketing seperti apa di awal-awal? Pertama itu melalui Facebook, melalui Instagram, endorse gitu di Instagram. Tapi pertama promo-promo gitu nggak rame Mas, karena kita belum tahu triknya. Akhirnya saya belajar, ya ikut-ikut seminar, ikut-ikut workshop gitu. Akhirnya ya itulah bisa pecah, bisa rame. Saat pecah itu saat apa Mas? Saat kapan? Awal puasa gitu Mas, saya benar-benar nggak nyangka gitu. Puasa itu kan promo ya. Kita tuh tanpa persiapan dan promo ternyata respon masyarakat cukup bagus. Akhirnya pecah. Bener ramai banget sampai yang kerja itu kewalahan. Waktu promo apa Mas? Potongan harga sama promo di Instagram. Pendapatan terbesar sampean itu berapa Mas kira-kira? 1 bulan 50 lebih Mas, hampir 60. Dari 3 outlet. Dari 3 outlet.
Karena saya dulu punya target, 1 tahun tuh harus punya cabang paling sedikit 3. Dan itu tercapai. Belum ada 1 tahun saya udah bikin 3 outlet. Sebenarnya pengen nambah, tapi karena spotnya di sini kayaknya kurang. Spot tempat-tempat jualan yang bagus itu kurang. Sesuai ekspektasi nggak Mas ketika dengan buka itu ternyata ramai juga apa enggak? Kadang tempat itu sangat berpengaruh. Jadi ya nggak semua ramai. Tapi ya alhamdulillah tetap berjalan gitu. Nggak sesuai target tapi tetap berjalan. Jam buka kita mulai buka itu setengah 4 sampai jam 9 malam. Milih sore ya Mas, kenapa kok sore? Karena jam sore itu jamnya orang-orang jajan Mas. Orang pulang kerja gitu kan pasti mampir beli makanan buat orang di rumah. Malam kan orang istirahat gitu sambil di rumah lihat TV, mungkin kumpul sama keluarganya, makan pisang kejuan bisa dimakan rame-rame. Harganya paling murah tuh 14.000 sampai paling mahal 20.000. Yang membuat spesial mungkin karena bahan kita tuh bahan yang dipakai selalu premium Mas. Dulu sempat banyak yang komplain ya karena pisangnya tipis katanya gitu. Karena kita tuh belajar ya Mas. Dari beberapa pisang-pisang yang terkenal gitu saya sempat ke sana habis itu nyoba. Ternyata yang paling enak tuh kalau kita cari pisang yang tebal itu nanti rasanya dominan ke pisang. Jadi yang kita cari itu benar-benar perpaduan rasa antara pisang, tepung sama toppingnya. Sampai sekarang tuh saya bersyukur Mas ya. Nggak tahu kok perjalanan itu sangat dimudahkan gitu sama yang di atas. Mungkin ya karena sabar gitu ya. Terus belajar Mas ya. Karena semua itu kan berkembang. Kita harus terus belajar. Dulu jadi ikut workshop apa aja? Workshop kuliner, habis itu workshop branding kuliner gitu loh Mas. Kalau alhamdulillah di Tulungagung pisang nggak sulit Mas. Cuma kalau pas musim hujan gitu memang agak sulit karena kan pisangnya kan dari pegunungan ya. Mungkin kalau musim hujan petani itu susah untuk nyari pisang kan jalannya licin ke gunung-gunung gitu. Mungkin yang susahnya di situ. Kalau kita nih belinya mentah Mas, harus diimbuh sendiri. Ya kalau kita beli pisang matang tuh nanti nggak nutut Mas. Karena kadang pas rame gitu butuhnya banyak. Cita-citanya tuh pengen buka lapangan kerja yang banyak Mas. Pengen bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita membantu orang mencari kerjaan tuh rasanya ada perasaan senang tersendiri Mas. Membantu orang mencari kerjaan gitu, dapat kerjaan tuh rasanya senang. Pengennya buka di kota-kota lain atau mungkin mengembangkan usaha di bidang lain. Alhamdulillah support dari orang-orang terdekat cukup bagus Mas, cukup baik. Orang tua juga mendukung, orang-orang terdekat juga mendukung dan semua mendukung alhamdulillah. Jadi kan cara keuangan ini Mas, nggak sama kayak tipu atau apa? Ini ya, alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu Mas. Ya alhamdulillah saat ini belum pernah menemukan atau kehilangan atau belum ada. Cara prosesnya biasanya? Kita menghitung kardus sama tepungnya tadi sama pisangnya. Total karyawan saya sekarang 8 orang. Setiap gerobaknya tuh diisi 2 orang. Kan outlet pisang kejunya ada 3 Mas ya. Yang 2 orang tuh di outlet makanan lain yang belum lama buka sih sebenarnya. Ya, alhamdulillah udah jalan 1 bulan lebih. Kunci orang usaha kuliner gerobakan apa itu? Kuncinya kita harus terus belajar Mas ya. Jujur, terus belajar karena semua itu kan berkembang. Kalau kita nggak belajar kita akan ketinggalan. Terus tekun Mas ya. Kalau kita pengen menuju yang kita inginkan itu kita harus tekun terus belajar itu tadi. Masa-masa berat itu ya ketika saya tahun 2019 pulang ke Tulungagung itu. Dari sebelum pulang itu sebenarnya udah kerjaan di perantauan ini udah marit-marit. Kerjaan banyak tapi uang tuh nggak pernah ngumpul gitu. Uangnya nggak ada. Habis itu pulang 1 bulan terakhir di sana tuh pulang ke Tulungagung. Di sini masih belum bisa mendapatkan kerjaan yang bagus. Masih 1 tahun penuh masih nganggur. Dan itu menurut saya sangat titik apa ya? Terima kasih, saya Yongki dari Tulungagung, owner Pisang Keju Sultan 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.